asal sekolah dari SMA Negeri 1 Karawang untuk alamat Desa Cikarang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Bumi. Iya ya, tentang filosofinya kita mengisi waktu sampai jam setengah 2. Yang kelompoknya perkenalan dulu dari sekolah mana? Ya, fikih remaja. Di dalam fikih remaja itu ada namanya fikih cinta. Mau? Pernah dengar? Perasaan. Fikih cinta. Ada juga fikih safar. Ada juga fikih wanita khusus tentang haid, tentang nifas, ya, tentang fikih nikah. Halo. Semuanya dirangkum dalam fikih remaja itu banyak banget. Tapi untuk trennya sekarang mungkin akan mulai dengan fikih cinta. Cinta itu sebagian ulama mengklarifikasikan ada cinta, ada yang mengatakan jadi 3 bagian. Cinta ruhani, ya cinta ilahi, ada cinta tabi'i. Apa tadi? Cinta ilahi, terus cinta ruhani, terus ada cinta tabi'i. Ada juga yang mengatakan cinta itu cinta ibadah. Ada juga yang mengatakan cinta muharramah, cinta yang diharamkan. Ada cinta kesyirikan, ada cinta mubah, ada cinta kemaksiatan. Halo, mana yang akan kita bahas? Cinta ibadah adalah cinta yang membuat Allah ridho banget, tapi Allah ridho, Allah sayang. Karena aslinya cinta itu cinta ilahi, cinta dari langit. Cinta itu suci, maka letakkanlah di tempat yang suci, jangan di tong sampah. Karena cinta itu awalnya dari cinta ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah sendiri yang menyampaikan, alias hadis qudsi. Allah bilang begini, karena nih di antara yang hadir ini ada yang dicintai Allah, imam-imam muda atau yang ini atau yang itu. Pokoknya yang hadir di sini ada yang dicintai Allah. Allah bilang begini, ya Jibril, detik ini, saat ini aku Allah mencintai Arizi, maka cintailah dia. Ini Allah langsung, karena Arizi sedang menjadi panitia kebaikan, kemaslahatan, dan dia ikhlas hanya karena Allah melakukan ini. Allah langsung, jadi cinta itu harus diungkapkan. Nanti sampai bukan untuk elektronik, bilang ke orang tuanya, aku cinta banget sama bapak, berani. Dengan sama tetangga juga berani, sama orang tua nggak berani. Halo, berani bilang sama orang tuanya, aku cinta banget sama ayah. Elektronik ayah, berani. Ternyata ayahnya nggak bisa bales, tapi hatinya orang tua kita itu melebihi cintanya kepada kita daripada kepada dirinya. Serius, betul tidak? Terus malaikat Jibril langsung, kalau Allah mencintai, aku pasti mencintai. Aku juga mencintai. Siapa tadi? Aris. Namanya anak, mulainya A. Anak saya 4, Amal, Abdul Rahman, Amirah, Anafisa, Aminullah, Amjad, Badri. A. Jadi ketemu tuh. Alhamdulillah. Ada tujuannya ngasih nama, ada doanya, ada harapannya. Biar kalau sekolah sebutnya nggak paling belakang. Ternyata Aris ini paling belakang ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mugir Rojianto dari Mas Mustalahul Ulum SMA Negeri 1 Cileru. Umi ingin bertanya, rasa cinta merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi kita seorang pelajar yang normal pasti memiliki rasa cinta pada lawan jenis. Apa yang harus kita lakukan agar cinta kita ini tidak menjerumuskan pada kemaksiatan? Terima kasih.
normal kami jatuh cinta dengan lawan jenis, tapi tadi kita bilang bahwa cinta itu karunia Allah, dinamakan mahabbatul ilahi. Jadi cinta itu dari Allah, jangan benci sama orang yang jatuh cinta, tapi kita sandung dengan orang yang bisa menempatkan cintanya pada tempatnya. Aku cinta sama dia, ya Allah, kalau memang dia itu jodohku untuk kebahagiaan dunia akhiratku, maka pertemukanlah dengan caramu pada waktunya, ya Allah. Sekarang belum waktunya, lo baru masuk 10. Tapi cinta udah muncul. Saya tidak tahu kalau suami saya itu waktu kemarin habis ngadain acara daurah pernikahan, membawa acaranya pemandunya Ustaz Ian. Saya kematerinya sama suami. Saya juga baru tahu kalau suami saya itu berdoa untuk mendapatkan saya itu dari kelas 2 SMA sampai lulus kuliah. Rasulullah. Ya, Rasulullah berdoa, Allahumma zawwidhu khairan minha wa zawwidha khairan minhu. Ya Allah, berilah Abu Bakar jodoh yang lebih baik daripada dia, dan berilah dia jodoh yang lebih baik dari Abu Bakar. Nah, tadi yang dibahasakan, ya Allah, kalau aku senang sama dia, kalau memang dia jodohku untuk kebahagiaanku dunia sampai surga nanti, pertemukan dengan caramu, ya Allah. Kalau enggak, gantilah dia yang lebih baik dari aku, dan gantilah aku yang lebih baik dari dia. Umi mau bertanya, jika tidak ada istilah cinta dalam Islam seperti pemaparan tadi, lalu bagaimana menyikapi kalau kita diam-diam suka atau mencintai seseorang? Bagaimana cara mengalihkan perasaan tersebut, terutama bagi yang belum siap? Pacaran setelah nikah. Halo. Jadi cinta ada dalam Islam dan harus ada. Kalau gitu kok semua orang Islam nggak mau semua gini semua. Jadi dalam Islam ada cinta, tapi cinta itu suci. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan jadi kotor. Seperti politik. Politik itu dianjurkan dalam Islam. Rasul juga berpolitik. Tapi yang kotor orangnya atau politiknya? Orangnya. Sama, cinta sama seperti itu. Nggak ada pacaran dalam Islam, yang ada pacaran setelah nikah. Jadi waktu kamu gunakan semaksimal mungkin, mau akhwat mau ikhwan, gunakan belajar, waktunya jangan dihabiskan untuk ngelamun. Kamu belum bisa ini, matematika belum terlalu bisa, bahasa Inggris masih terlambat, masih banyak kekurangan. Jadi belajar yang punya guru ngaji atau kakak atau siapa, jadi dia akan pasti ngasih arahan. Perkenalkan, saya Hafiz Muhammad dari SMA Sarjana. Iya. Bagaimana cara kita membedakan cinta yang benar-benar suci atau yang baik untuk cinta dan cinta yang hanya didasari dengan nafsu kepada lawan jenis? Oh, bedakannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisria Yulianingsi dari SMAN 1 Jalan Halim. Bagaimana sih caranya kita untuk membentengi diri kita ketika jatuh cinta agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan? Misal tentang pacaran sampai melakukan zina. Akhirnya lari karena sejenis tapi risikonya tinggi, akhirnya cari yang sejenis, lebih mulia pokok daripada dia. Dan makanya kaum Lot dihancurkan Allah karena apa? Karena cinta sejenis kan. Kalau ada kamu cinta lawan jenis itu sebenarnya normal, akhi ya. Jadi itu baik. Tapi untuk membedakannya ya tadi yang mengendalikan kita sendiri. Kalau cinta aslinya suci, bersih, benar, normal. Cuma kalau udah ada laki-laki atau apa berani bertemu
kamu terhalang 4 perempuan masuk surganya. Istri kamu ternyata nggak dikurung. No, kamu dipalang surganya. Pintu masuknya 8 pintu terpalang karena istrimu nggak dikurung. Dan kamu diam aja. Terus karena adik perempuanmu juga nggak dikurung, kamu diam aja. Kakak perempuanmu atau adik perempuanmu, ibumu, ini menghalangi kamu untuk langsung masuk surga tanpa hisab. Perempuan 4 ini, keempat anak perempuan. Banyak di Kuningan juga umat Islam anak perempuannya digonceng laki-laki kemana-mana. Kalau kambingnya digonceng orang aja teriak-teriak. Tapi anaknya digonceng orang. Kan udah terjadi yang waktu itu anaknya anteng di dalam, disangkanya belajar online, ternyata di dalam ada laki-laki lain lewat jendela. Ini harus perhatian. Dan kita jangan bikin sayang nggak sama orang tua kita. Kalau sayang, ketika mau melangkah istighfar, berarti kasihan bapakku. Kalau saya dulu ingat ini, kalau aku malas belajar atau mau melakukan hal yang gak baik, ya Allah, bapakku ke sawah, kehujanan, kepanasan, aku belajar, disuruh belajar, masa aku nggak serius? Aku malu kalau ketemu lihat wajah bapakku. Aku belajar, jadi dijulukinya aku tuh buku nggak apa-apa, bukan untuk rambut kan? Jadi subhanallah, manfaatnya luar biasa. Jadi ada awal dari perzinahan itu pertama an-nadhar. Maka ada Quran surat An-Nur ayat 30-31 disuruh wadul basor, menjaga pandangan. Jadi kalau ada iklan mermi enggak juga. Tapi jangan mata ketemu mata akhi. Ada kegiatan langsung lihatnya ke matanya, bukan tengahnya. Malam nggak bisa tidur. Jadi melihatnya kalau bagaimana nanti kalau acaranya gini. Jadi melihatnya bukan ke arah wajahnya. Itu namanya menjaga pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo dari SMA yang 1 Sulu. Ini apakah rahasia mencintai alim ulama seperti ceramah ataukah guru kita? Apakah ada keistimewaan buat itu? Kalau menjelaskan. Kita terhadap Rasulullah adalah satu, mengimaninya, mencintainya, mengagungkannya, membela mati-matian. Terus banyak baca sholawat, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Termasuk yang aneh tanya. Kalau di guru saya dulu ngasih tahu nadratul ulama ibadah. Melihat ulama itu adalah ibadah. Sama dengan nadratul walidayya, kita melihat wajah ibu bapak kita itu ibadah. Tapi jarang kita perhatiin. Padahal ibu bapakmu mukanya lagi celemotan nggak kalah. Tapi kalau pacar kita lagi ada ini dikit aja gelap. Gitu. Halo. Itu kan kita orang ya. Jadi melihat wajah ulama, mencintai orang yang dicintai Nabi, itu adalah ibadah dan bagian dari cinta dari Rasulullah SAW. Jadi melihat ulama, melihat buku, melihat tadi yang bilang aku cinta banget sama Abi, cinta banget sama Ustaz Ali bin lengkap. Itu tapi bukan aku tidak berhak memiliki beliau, tapi saya berharap aku masuk surga bersama beliau. Karena ada hadis Rasul, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Anda berada di surga bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka jangan cinta kita kepada orang yang nggak benar itu jangan melebihi cinta kita pada ulama, pada guru kita. Dan karena dia belum tentu ahli surga. Ada yang idolanya orang Korea, kayak gitu kan? Sampai mati-matian bohong sama orang tua dan seterusnya. Kalau bilang tidak nih, mungkin nggak dia dijamin masuk surga? Sampai nggak tidur lihat tinju Ali sebenarnya. Dia bola, bajunya semuanya di kamarnya. Padahal dia non muslim, istighfar. Kalau ada yang
Bismillahirrahmanirrahim, muttaqin, mudah-mudahan saya berada di surga rombongannya Ustaz Arifin ini. Karena nanti ashabul yamin wa ashabus shimal, orang itu di padang mahsyar dikelompokkan golongan kanan dan golongan kiri. Ternyata paling depan adalah suami kita, pasangan kita, terus ada Ustaz Arifin Ilham, ada gitu. Mau? Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan Waluya, asesmen saya SMAN 1 Garawangi, alamat dari Desa Karamatwangi. Saya dari kelompok 2, nama kelompok 2 itu Hijrah, yang beranggotakan 3 orang. 3 orang itu pertama ada Ibnu Zaki Syaban, yang kedua ada Eka Ramdhani, dan yang ketiga saya. Filosofi nama kelompok saya itu kelompok Hijrah. Filosofinya adalah hijrah adalah sebuah kisah spektakuler yang menentukan suatu kesadaran para pengikut Nabi yang menjadi kekuatan mendorong untuk merubah tatanan sosial berlandaskan konsistensi dan konsekuensi akidah yang dipegang oleh para kaum hadirin. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kamani dari SMA Negeri 1 Kuningan. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari Yasul Lanca, Raihan Kapur Roman. Dan nama kelompoknya itu Modern Islamic Band, yang filosofinya itu lelaki masa kini yang mengadaptasikan ajaran Islam dengan cara yang serba modern. Dan cukup sekian. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, William Samudra, Robi Ardiansyah, Badrino Syamsul, dan Mugiono Rizkianto. Nama kelompok dari kelompok 4 adalah Hajiwan Subuh. Ada 2 pilihan hidup di pagi hari, baik hidup untuk melanjutkan mimpi atau hidup untuk melanjutkan mimpi. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizkani dari Rimba SMA Negeri 26. Dari kelompok 3, nama anggota Hilda Rizkani, Dinda Ujunur Fagiani, Siva Ferdianti, Fitria Yulianisi, Najla Aulia Syifa. Nama kelompok yaitu Fatimah Zahra. Filosofinya adalah seorang wanita cantik dan cerdas. Dari SMA Negeri 1 Kuningan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, yaitu kelompok Saidah Sumaya, yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Lina Perwakilan, Imba Siti Hafsah, Imba Siti Fauzia, dan Alman Rohman. Filosofi kelompok Saidah Sumaya adalah seorang muslimah pertama yang bersembunyi di dalam agama. Nama kelompok ya Istiqomah, anggotanya ada Syekh Muhammad Fitran, Dio Kilatan, Muhammad Rafa, Muhammad Fuani. Filosofinya seseorang senantiasa ada di dalam Islam, taat dan diarah dengan Saya Asal Bandung dari SMA Negeri Sukabumi, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Putri Syifa, Sitiani Devi, dan Fitria Amelia. Nama kelompok kami yaitu Maryam, yaitu wanita suci, salah satu pemimpin wanita surga yang namanya diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Hadijah Samara Putri dari kelas Saya dari perwakilan kelompok 1, Revolusi selalu dan akan tetap mengandalkan pemuda dalam mencapai cita-citanya. Jadi pemuda ini luar biasa. Ya. Masa muda itu masa yang sedang gagah-gagahnya. Sebagai tenaga intinya. Komunis juga dia merekrut pemuda, kemudian kapitalis, sosialis dan sebagainya. Merekrut pemuda sebagai tenaga intinya. Karena masa muda itu masa yang sedang gagah-gagahnya, sedang ikhlas-ikhlasnya pemuda itu. Maka banyak yang memanfaatkan pemuda. Pemuda ini kalau nggak dimanfaatkan oleh orang ideologi lain, maka dia akan dimanfaatkan oleh Islam. Dan Islam juga kan luar biasa itu. Rasulullah juga merekrut para pemuda, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungannya.
pada hari kiamat, yaitu hari yang tidak ada sebuah naungan padanya selain daripada naungan Allah. Di antaranya yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, ini kita ini sekarang ini, pemuda yang hidupnya senantiasa dalam mengerjakan ibadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, orang yang hatinya senantiasa terikat pada masjid. Kemudian dua orang yang berkasih sayang karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang dibujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk bersatu dengannya, untuk berzina, maka ia menolak dengan berkata aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, orang yang menyebut dan mengingat Allah dengan keadaan tidak ada dalam jasanya perkara lain, lalu menitis air matanya karena mengingatkan sifat Dia dan sifat Dia Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita mengenal Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau mampu memperbandingkan kekuasaan di langit antara muka Fir'aun laknatullahi alaihi. Mudah juga. Kemudian kita mengenal istilah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda juga kita mengenal juga Ashabul Ukhdud. Mereka juga para pemuda. Kalau Ashabul Ukhdud adalah pemuda yang menjadi tumbak demi pertahanan akidah yang pada akhirnya nanti insya Allah saya akan ceritakan di depan kemudian yang pada akhirnya menjadi inspirasi spirit kaum muslimin saat itu atau manusia saat itu untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW pun juga seorang pemuda di usia 25 tahun sudah mendapat kepercayaan untuk mengangkat Hajar Aswad, dan di usia 25 tahun beliau mendapat gelar Al-Amin. Usama bin Zaid usia 16 tahun mampu menjadi seorang panglima perang, di mana di antara para tentaranya adalah para sahabat senior seperti halnya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dan seterusnya. Kemudian kita mengenal berikutnya ada Muhammad Al-Fatih yang spektakuler mampu merebut benteng Konstantinopel yang sangat fenomenal tersebut, bahkan jauh hari sebelum direbut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tutbah hadal Konstantinia, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu dalikal jaish." Sebaik-baik panglima adalah panglima yang mampu merebut, mampu memimpin pasukan yang akan merebut benteng Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut dalam barisan tersebut. Dan ternyata 800 tahun kemudian baru realisasi terwujud. Ada yang pernah ke benteng Konstantinopel? Ada? Di mana itu? Hah? Di Turki. Ya, kalau Ustaz pernah jalan-jalan di sana. Ya. Pernah jalan-jalan. Ya. 8 hari di sana. Ternyata benteng itu lebarnya berapa meter? 14 sampai 20 meter. Tebalnya, Masya Allah. Tingginya sekitar 20 meter. Saat itu belum ada pesawat, belum ada drone, sehingga sangat sulit untuk bisa ditembus oleh persenjataan secanggih apapun saat itu. Tapi dengan semangat seorang pemuda Muhammad Al-Fatih di usia 24 tahun mampu merebut benteng Konstantinopel dan selanjutnya. Bahkan jika bakal kemerdekaan Indonesia didahului dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang isinya adalah satu bahasa, satu darah, ya kan? Satu bangsa, yang itu jadi cikal bakal kemerdekaan negara kita tersebut. Bahkan Jenderal Sudirman mampu menjadi panglima perang di usia 19 tahun. Subhanallah. Maka wajar ya, ini panitia menyuguhkan tema yang luar biasa, saya kira sangat ideal karakter pemuda Islam ini.
Siap. Saya juga masih muda ya. Insya Allah. Semangat 17 tahun. Insya Allah. Baik. Sebelum saya lanjut, kita ingin mengajak kita berenung ya. Yang lihat burung jadi. Itu ada kami. Ya. Renungkanlah sabda Rasulullah SAW berikut. Saya mengajak saya dan kita semua. Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan golongan mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tidak peduli dengan permasalahan pemuda saat ini, maka perlahan tapi pasti kita sudah memupuk bibit-bibit, ya, bibit-bibit kemaksiatan, bibit-bibit, ya, hal-hal bibit-bibit malapetaka untuk anak-anak kalian kelak. Ini pada tahun kan tertarik sama lawan jenis atau sama jenis? Lawan jenis lah, ya kan? Normal semua. Ini usia berapa tahun? 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun mungkin ada di antaranya kan? Insya Allah 5, 6, bahkan 2 tahun yang akan datang ada menikah. Betul? Insya Allah. Jangan takut karena menikah itu pintu menuju terbukanya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin kaya, nikah itu pangkat kaya. Saya harus percaya. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadlih." Nikahkanlah gadis-gadis bujangan-bujangan yang sendiri ini, jika mereka tadinya fakir, Allah akan menjadikannya kaya setelah nikah. Ya. Dulu saya sekian banyak ketika nikah, belum punya rumah, belum kendaraan. Kendaraan cuma satu, kredit lagi, betul kan? Itu seperti itu. Saya pun tidak sama, orang tua kalian pun tidak sama. Ternyata pernikahan itu yang membawa kepada keberkahan. Betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para pemuda. Nah, ketika kita yang berkontribusi menyimpan saham kebaikan, maka perlahan kita juga sedang membangun menyiapkan generasi yang akan datang. Karena pada hakikatnya para pemuda tumbuh kembang itu bukan hanya meniru tabiat perilaku keluarga di rumah, tapi juga masyarakat sekitar. Betul. Maka marilah kita berkontribusi memperhatikan peduli dengan urusan kaum muslimin, termasuk para pemuda yang ada di sekitar kita semua. Ya, problematika remaja jilid 1. Saya sampaikan dulu tantangan kita sekarang ini. Saat ini, mungkin antum-antumnya sekalian ketika ini. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Masalah gaya hidup. Saya mencontohkan di sini, ya, main cricket dari pagi sampai sore hari, dari sore hari sampai pagi hari lagi. Mengurung diri di kamar, diketok sama orang tuanya, nah makan dulu bentar dan belajar online. Padahal yang lainnya, gitu kan? Itu Ustaz punya santri 3.500 dulu seperti itu. Dan laporannya mirip-mirip seperti itu. Dinyalain zoomnya, ya, videonya dinonaktifkan, dinyalain biasa bikin kerjanya kemana-mana, keluyuran. Ya, ini masalah gaya hidup. Yang pertama, gila hobi dan bermain. Hobi itu harus punya hobi. Hobi olahraga bagus, ya kan? Main game boleh, tapi sampai gila, itu jadi gila beneran, ya kan? Gila kerja, gila, gak boleh juga sama. Gila beribadah, sama juga gak boleh. Jadi memang harus seimbang. Bermain boleh, gak boleh.
Nongkrong boleh nggak? Boleh nongkrong. Tapi nongkrong yang Islam, tidak ada riba, ya, tidak membenci orang, tidak mengganggu orang yang lewat, kemudian memberikan hak orang yang berjalan. Ketika salah kita menjawab salah. Boleh nongkrong. Apalagi kita punya niat atau punya rencana untuk bagaimana mengajak orang-orang yang jalan itu. Kalau bukan kita yang mengajak, siapa lagi? Kalau kita hidupnya di masjid saja untuk tilawah, terus siapa yang mengajak mereka semua? Nanti didekati oleh pada narkoba. Coba dulu itu permen, enak loh. Ya, karena kita sudah menjaga jarak, ya, sudah eksklusif kita ini. Beda kita mau soleh nanti. Kalau kita tetap najis kita nggak boleh juga. Dekat, ya. Yang paling dulu walakin kita beliau itu catat. Pemuda itu harusnya yang betul walakin kita beliau. Bergaul aku tetap istimewa. Ya. An-nasu ma'adim kama 'adim dzahab wal fiddah. Manusia itu ibarat barang tambang seperti barang tambang emas dan perak. Jadi kalau kalian sudah bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bergaul di mana tetap kelihatan emas. Ya, tapi kalau bawa saya perak, mau jadi emas gak bisa. Gitu ya. Baik, ini yang pertama. Di antara kain hidup tidak bermain, terutama main game online. Ya. Beberapa fakta saya sebut saja ya karena waktunya sudah jam 4 bisa selesai. Beberapa fakta di internet. Seorang supir taksi berusia 50 tahun bahkan ditikam sampai mati oleh remaja usia 19 tahun di Cina pada tahun 2008 silam. Ini gara-gara apa? Dengan game online. Tidak sensitif lagi dengan lingkungannya. Ya, yang dekat dengan terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Yang dekat itu walaupun sampingan nggak tahu kejadian yang ada di sampingnya karena dia asing. Ya, mata sampai foto ini. Ya. Ini untuk dibunuh orang. Kenapa? Karena uangnya sudah habis dan dia ada PR harus menyelesaikan dirinya sampai bawah mana. Ada level-levelnya, katanya. Ada level-levelnya. Februari 2004, remaja 17 tahun bernama Warren Leblanc membunuh Stefan, usia 14 tahun. Sama juga, ini merampok benarnya. Kemudian seorang remaja juga, Samuel 21 tahun bunuh diri karena quest. Jadi pertanyaannya semakin tinggi, levelnya semakin tinggi, pusing, bunuh diri. Ya. Kemudian ada lagi remaja 13 tahun bunuh diri, lompat dulu karena permainan gitu, makanya juga sama dan sejenisnya. Di Indonesia juga sama. Silakan dibuka, nanti kalian searching di kompas.com ya, tahun 2016 remaja bunuh diri juga sama, bunuh diri otomatis karena jalannya game online ya. Ini fakta ya, begitu dahsyatnya ya media sosial termasuk di online ya, yang menjadi gaya hidup tren anak-anak muda masa kini. Dihabiskan waktunya untuk itu semuanya. Dan alhamdulillah kalian luar biasa, tidak termasuk dalam nama mereka insya Allah. Kemudian masih juga ya, tewas karena kecanduan game. Kompas.com, pilu menyelimuti satu keluarga di desa Ranger Alang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Anak mereka 12 tahun meninggal dunia pada Selasa 25 tahun 2021. Siswi kelas 1 sekolah menengah pertama SMP ini meninggal diduga lantaran alami gangguan saraf akibat kecanduan game
online. Kepala Desa Bangker Alam Sumadi menuturkan berdasarkan dana Ibunda atau dulunya tak pernah lepas dari ponsel. Ponsel itu penting, tapi sampai gila. Ini gila beneran, mati beneran kayak gitu. Ini fakta ya. Baik. Bagaimana sikap kita kait itu semuanya? Islam menyampaikan ada kaidah umum ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi gini, ada manfaatnya, ada manfaatnya. Bahkan kalian bisa mengartikan pundi-pundi rupiah dari game itu. Bisa. Nah, seorang programmer, ya, programmer bullying itu biasa dari seorang gamer biasa. Tapi sampai gila yang ini nggak boleh. Ya. Jadi kita timbang masalah dan manfaatnya buat kita semua, buat diri kita, buat keluarga, buat masa depan kita. Sosial kalian sudah seharusnya memanfaatkan. Ada di sini perpustakaan daerah, di sini ada olahraga, punya hobi. Ya. Coba di sini ada gambar 3 orang cerdas, alim dan baik, sehat, jiwa dan qawi jismi, mutaqqaful fikri, gitu kan? Berwawasan, berintelek, badannya sehat, kemudian sahihul ibadah, ibadahnya benar, seorang alim. Ya, alim bergaul itu hebat, bagus, harus. Ya, alim, tapi kita membuat jarak dengan mereka yang di luar sana. Tidak boleh begitu. Ya, buat jarak tidak boleh. Ya, tetap kita mendekati mereka, tetapi kita tetap istimewa, tidak berarti berbau, tidak, tapi tidak bercampur. Berbau tapi tidak bercampur, itu kaidahnya. Kemudian alternatif permainan Islam kita tidak semata-mata melarang, ya, kegiatan-kegiatan yang bisa mencederai masa depan kalian, tetapi juga ada alternatif permainan yang bisa dilakukan, bisa di dalam Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan kesia-siaan kecuali terhadap 4 hal. Seorang suami yang bercandai istrinya, boleh nggak bercanda? Boleh, ya. Bercanda atau bahasa itunya menggombal, boleh nggak? Boleh, gombal istrinya, ya kan? Mama jam berapa ya? Oh jam 4. Kenapa gitu? Oh jam 4 bedanya sudah keluar ya dari. Wah, gombal istrinya. Boleh bercanda kawan. Kemudian seseorang yang melatih budaknya, ini memang budak, tapi apakah sudah terbudak? Ya, yang melatih ketangkasannya, begitu bahasanya. Jadi tidak harus terjadi di bahasa sekarang. Kalau budak itu merupakan alat perang, alat transportasi, kemudian untuk memudahkan komunikasi satu dengan yang lain, itu mudah. Berarti kalau kita diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang ini adalah melatih ketangkasan kita, melatih bela diri, ya. Kemudian melatih IT kita, ya. Harus pemuda ini harus menguasai itu semua. Kemudian termasuk di antaranya, kalau naik motor sudah bisa semua ya. Nyetir sudah bisa semua belum? Nyetir, belajar nyetir, ya. Nanti insya Allah bisa punya mobil. Urusan sudah sama, agak yang penting bisa nyetir dulu, nanti punya mobil ke belakangan, ya. Punya gambar rumah dulu, nanti punya rumah belakangan. Punya karakter atau sifat-sifat calon istri, calon suami ditulis dulu. Mudah-mudahan nanti terwujud begini. Alhamdulillah, ya kan? Di usia sekian saya harus menikah. Usia 22 sampai 24 tahun yang laki-laki harus sudah menikah. Kriterianya A, B, C, dan sebagainya.
Usia 30 tahun saya mendapatkan secara ekonomi, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, bisa membantu orang tua. Usia 35 tahun saya harus berusaha haji dengan istri saya. Kemudian usia 40 tahun saya sudah bisa membantu orang lain, memkuliahkan, menyiapkan pendidikan anak-anak masa depan semua. Harus semua, usahakan, enggak mustahil. Ya, saya ceritakan saya ini 10 orang bersaudara dalam keluarga ini. Ibu 40 sampai sekarang. Almarhum bapak hanya kelas 2 SR. Saya sudah ini satu-satunya yang sekolah tamat SMP, satu-satunya dari 10 bersaudara. Yang tamat SMA aliyah satu-satunya. Yang kuliah satu-satunya. Dari kampung, dari Garut, dari rumah kampung ke Jalan Raya menuju ke jalan kaki. Tidak menghalangi saya untuk sukses. Menurut persepsi saya, bisa kuliah di Jakarta 8 tahun tinggal di Mesir jadi mabok. Pak, izinkan saya tinggal di sini, ini KTP saya. Saya bisa nyapu, bisa ngepel, saya bisa azan, saya bisa ngajar anak-anak, bisa jadi imam pada saya. Tinggal beberapa saat di sini. Bukan 3 hari, bukan 4 hari, 5 tahun tinggal di sini. Mabok, bangun jam 3, setengah 3, nyapu, ngepel, jam 6 sudah berangkat kuliah. Minimal makan yang gratis, dapat uang saku, alhamdulillah. Jadi tidak ada istilah ini gitu di sini. Di bagian saya miskin, saya keluarga yang tidak mampu bagaimana kuliah. Tidak ada alasan tidak sukses itu. Ya. Kalau saya berangkat dari Mimus, kalian ini orang kota. Tidak ada yang jalan kaki seperti saya 7 kilo dari rumah menuju jalan raya. Tidak ada sekarang. Betul. Ya. Saya dari awal berangkat ke Jakarta sampai dari sini tidak pernah dijemput oleh orang tua oleh keluarga ini. Sakit tipes, sakit panas, berangkat kapan mandi tidak ada yang tahu. Pingsan berkali-kali dia. Kalau dia yang untuk menjadi orang yang nakal, gampang sekali. Dia akan awal ke Jakarta tidak ada yang tahu. 6 bulan kemudian pulang kampung, bawa uang ke rumah. Orang tua kamu kerja di mana? Bukan kerja. Saya kuliah. Kuliah. Dari mana dia? Tenang saja. Bisa. Maka oleh karena itu, bangun cita-cita obsesi dari sekarang, mimpi pemuda ini. Gantungan cita-cita mesti digerakkan kata Soekarno. Ya kan? Pun rajulan. Ya. Jadilah seorang lelaki, seorang pemuda, statria, gitu kan? Rijluhu fitara, kakinya nancap membumi di tanah, mengasyarakat dengan orang. Wahilmuhu fitara, yang mimpinya ada di bintang saroja. Itu kata-kata bahasa Arab. Dan teman cita-cita mesti digerakkan. Tidak ada yang mustahil. Ada yang kelas 12 di sini? Kelas 11 mana? Kelas 10? Ya. Belum terlambat untuk kamu cita-cita. Ya. Beasiswa banyak melalui kanal PDP, pemerintah ada, ya kan? Kemudian melalui Kemenang juga ada. Di Rusul Khotimah sesakat juga kalau ini ambil jurusan sekolah tinggi Syariah, saya bisa usahakan gratis di sana kalau mau. Tapi kan masing-masing punya milihnya, punya kecenderungannya. Tidak harus menjadi ulama semua. Tapi menjadi dai sudah menjadi keniscayaan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berjalan menuju 2 sasaran, memanah. Kemudian seorang yang berlatih renang. Ini digeluti, berlatih ketangkasan, ya. Kemudian berenang, sudah pintar berenang semua. Hah? Gaya batu. Gaya batu, kerbak. Seperti itu. Harus kan? Baik, ini alternatif permainan semua. Tidak harus terlihat saja, tapi yang dekat, mau lari silakan. Punya bela diri juga bagus gitu kan. Yang ibu-ibu nih, calon ibu-ibu, ya, bagaimana bisa mengkreasikan berbagai menu sehingga menjadi sebuah resep masakan yang luar biasa gitu kan. Itu seperti itu. Bukan hanya goreng ada bawang kayak bukan, ya.
Kalau saya, alhamdulillah karena sudah mandiri di rumah itu kalau masak resep apapun bisa. Kalau kurang-kurang buka YouTube, ya resepnya selesai, gitu kan? Buku apa yang kurang selesai, bisa. Alhamdulillah. Baik. Nah, masih terkait dengan gaya apa gila hoki dan bermain gelombang tren dan idola. Ini masalah. Mengidolakannya belum seseorang atau kelompok yang belum tentu juga bisa perhatian dengan kita. Ya, seperti apa? Grup band siapa itu? Ibu kenal